Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang luar biasa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hidup di dunia ini dan maupun di akhirat. Ikhwanul muslimin, tajuk khutbah hari ini adalah Rasulullah ikutan sepanjang zaman. Allah telah menjadikan kita manusia sebagai hamba-Nya agar kita selalu tunduk dan patuh kepadanya seperti mana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Dalam proses penghambaan diri kepada Allah, kita diminta untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan, baik pun melalui Al-Quran maupun lisan Rasulnya. Untuk menghubungkan antara kita dengan Allah, Allah telah mengutus seorang Rasul sebagai penyampai pesan-pesannya sehingga kita berupaya memahami dengan baik apa yang dituntut untuk kita kerjakan dan apa yang dituntut untuk kita tinggalkan. Tanpa Rasul, umat manusia tidak akan memahami lagi ajaran Allah. Di sisi lain pula, Allah berjanji tidak akan menghukum hamba-hambanya kecuali setelah mengutus Rasul sebagai pembawa ajaran yang benar. Atas dasar itu, sepatutnya kita benar-benar mengenali siapakah Rasul itu yang dipilih Allah menjadi utusan di bumi ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang paling terkenal di segala penjuru dan lusuk langit dan bumi. Namun di sebalik kemasyhuran namanya, barangkali kita belum benar-benar mengenali keagungan dan kemuliaannya. Kita tidak akan berupaya mengenali baginda dan kemuliaannya melainkan melalui penelitian yang mendalam terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dari riwayat oleh orang-orang terdekat dengannya atau dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, iaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yakni Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yakni kitab-kitabnya. Ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Dari satu sudut pandang, ayat ini menjelaskan kerasulan Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk golongan tertentu sahaja. Jika nabi-nabi sebelumnya difokuskan Allah untuk menyampaikan ajarannya pada tempat tertentu, kepada kelompok tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, maka Nabi Muhammad SAW diutus Allah kepada seluruh umat tanpa batas tempat dan tidak terikat dengan waktu, kerana dialah penutup para nabi yang tidak diturunkan lagi Rasul sesudahnya. Ayat ini juga menjelaskan Rasul sebagai ikutan terbaik dalam segala sisi kehidupan. Allah memerintahkan kita mengikutinya, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar kita berada dalam petunjuk yang akan membawa kita ke syurga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Keberadaannya bukan hanya sekadar rahmat bagi manusia, tapi seluruh makhluk hidup mendapat rahmat
dengan keberadaan dan kedatangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang selalu kita dengar, dan artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad meskipun ketika lahir ke bumi ini tidak sempat bertemu ayahanda kerana ayahnya telah wafat sebelum ia dilahirkan, dan baginda dibesarkan di perkampungan yang jauh dari ibunya. Ketika ia berumur 5 tahun baru kembali dipertemukan dengan ibunya setelah ibunya Aminah membawa puteranya menziarahi makam ayahnya. Beberapa bulan kemudian ibunya juga meninggal. Meskipun tidak sempat dididik oleh kedua orang tuanya, tetapi Muhammad tetap menjadi anak yang baik kerana Tuhan sendiri telah mendidiknya sesuai dengan pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku, dia sangat baik dalam mendidikku. Maka sejatinya kita juga harus mengikuti ajaran dan akhlaknya dalam kehidupan, sehingga akhirnya akan dapat membawa kita kepada kehidupan yang selamat di dunia maupun ke dalam syurga yang dirindui oleh semua manusia di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.